Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan melaksanakan praktek coaching guru dengan teman sejawat. Saya sebagai coach, kemudian Bu Gilang sebagai coach. Mari kita mulai. Selamat sore Bu Gilang. Sore Bu Evi. Bu Gilang, saya tuh Bu Gilang ada waktu enggak hari ini? Tidak sibuk kan? Sekarang Ya. Bu Evi? Iya. Boleh, masih ada waktu. Ini kan waktu istirahat ya, jadi ada waktu Bu Evi. Gimana Bu Evi? Ya Bu Gilang, ini saya tuh mau cerita sama Bu Gilang. Begini ceritanya. Tadi saya tuh habis disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah. Yeah. Ya, tapi saya di situ mendapatkan respon kurang baik. Karena itu tadi Bu Gilang, saya tuh mau cerita sama Bu Gilang bahwa tadi supervisi saya ternyata medianya kurang bagus dalam menyampaikannya gitu. Oh, jadi Bu Evi habis disupervisi Bapak Kepala Sekolah gitu. Terus Iya. dapat umpan balik Ya. kalau media pembelajaran Bu Evi kurang Ya. inovatif gitu nggih. Inovatif. Iya, betul, kurang inovatif. Namanya Bu, media pembelajaran yang Bu Evi gunakan apa? Pembelajaran saya itu loh Bu, saya menggunakan hanya tak cetak saja, cetak gambar aja. Jadi Pak Sekolah memberikan masukan bahwa media saya kurang kreatif, seperti itu. Oh, jadi medianya kayak cetak kertas cetak gitu, kayak gambar cetak Iya. seperti itu gitu. Iya, Gilang. Kalau menurut Bu Evi, media pembelajaran seperti itu sudah inovatif apa belum nggih? Menurut saya sih belum ya Bu Gilang ya, karena anak-anak mungkin kurang tertarik sih ya, kayaknya masih monoton, masih yang masih yang ketinggalan. Ya begitu, anak-anak kurang menarik, seperti itu. Iya, kadang kan soalnya kalau kita menggunakan seperti kayak kertas seperti itu hanya bagian depan yang terlihat ya Bu, siswanya biasanya ya yang belakang kurang bisa melihat medianya nggih. Iya, kurang menarik bagi dia. Terus kalau seperti itu, apa rencana itu biar media pembelajarannya lebih inovatif? Kalau menurut Ibu kira-kira apa? Ya, kalau menurut saya nih ya Bu ya, Bu Gilang, kalau menurut saya kayaknya saya harus banyak-banyak belajar deh dengan media yang inovatif sekarang ya, contohnya seperti Canva, kemudian puisi, kemudian mungkin video-video ya Bu. Sekarang anak-anak itu kayaknya arahnya lebih suka yang arah modern, inovatif, kreatif seperti itu ya Bu Gilang ya. Jadi menurut saya kurang kreatif kalau hanya cetak saja ya Bu Gilang ya. Iya Bu, kalau kita lihat kan anak kita sekarang kan sudah anak generasi Z ya. Jadi mereka itu IT-nya sudah mantul-mantul, keren-keren ya. Bisa buat Canva, bisa buat video-video pembelajaran seperti itu ya. Iya Bu Gilang. Seperti itu. Terus kira-kira apakah ada hal yang lain yang Bu Evi ingin lakukan ke depannya selain belajar tentang PowerPoint tadi? Iya, sebenarnya saya nanti ke depannya ingin mengembangkan ya lebih ke inovatif ya. Saya kayaknya akan ikut diklat kali ya Bu, ikut diklat mungkin. Ikut pelatihan kali ya, pelatihan Canva, pelatihan seperti itu supaya saya pengetahuannya lebih matang ya Bu ya. Jadi nanti yang saya hasilkan adalah media-media yang kreatif ya, pembelajaran kreatif yang mereka sukai kali ya Bu Gilang. Bagus sekali Bu Evi. Jadi sekarang kan
sudah banyak sekali kayak diklat-diklat online ya yang kita bisa ikuti sambil kita bekerja. Jadi banyak sekali diklat tentang media pembelajaran inovatif, kayak seminar-seminar tentang media pembelajaran banyak sekali. Kalau kita mau ikut itu malah bagus sekali Bu Evi. Jadi kita bisa dapat banyak ilmu. Kadang kan juga menyenangkan ya mempelajari ilmu-ilmu yang baru ya Bu Evi. Iya, memang betul kalau seperti itu. Iya. Itu yang sangat bagus seperti itu. Saya kalau Bu Evi mungkin nanti ikut diklat, saya juga ikut Bu Evi, kita saling share ilmu bareng-bareng. Kita ikut bareng-bareng ya. Iya, kayaknya senang sekali ya nanti kita medianya kayak lebih yang inovatif, bagus. Selain itu nanti saya tak belajar dengan rekan-rekan dari teman-teman dari guru yang lain ya, yang lebih mahir-mahir ya Bu Gilang ya. Iya, teman-teman kita juga sekarang juga pada semangat ya Bu mempelajari Canva seperti itu ya. Iya. Itu kan memang salah satu tugas kita ya Bu untuk mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Iya, memang. Oke, Bu Evi ada yang mau disampaikan lagi apa? Atau sudah? Kayaknya kalau sudah curhat seperti ini ke Bu Gilang, rasanya bahagia banget ya. Ayam rasanya Bu. Ayam Bu. Jadi unek-uneknya tersampaikan itu ya. Iya apa yang saya rasakan tadi pagi. Kemudian saya berpikir bagaimana ini. Tapi ternyata setelah saya berbicara dengan Bu Gilang, rasanya hati saya plong Bu. Iya. Jadi komitmennya Bu Evi ke depan kira-kira apa? Komitmen saya tetap akan belajar, berinovasi, apalagi dengan mengikuti diklat-diklat ya Bu, pelatihan-pelatihan, dan saya juga akan belajar dengan teman-teman yang lebih senior, teman-teman yang lebih mahir. Jadi supaya nanti saya yang media yang saya ciptakan itu lebih berinovatif begitu Bu Gilang. Bagus sekali Bu Evi. Terima kasih. Kalau tadi nanti mendaftarkan diklat, saya juga diajak, jangan lupa ya Bu Evi ya. Iya siap pokoknya. Lega sekali pokoknya Bu Gilang. Saya kalau sudah curhat kayak gini, saya sudah lega sekali seperti itu. Bagus. Nanti apakah Bu Evi perlu bantuan untuk menjalankan komitmen dari Bu Evi? Iya, nanti juga saya minta bantuan Bu Gilang, bisa nanti ya saya dibantu ya Bu Gilang ya. Untuk memecahkan media yang ini yang monoton harus segera dihempaskan, kemudian kita belajar supaya nanti bisa yang inovasi, kreatif ya, yang sesuai dengan anak-anak maunya zaman sekarang ya Bu Gilang ya. Siap itu ya. Siap Bu Evi ya. Nanti kalau Bu Evi misal lupa mau mendaftar diklat, ada diklat, saya tahu Bu Evi, nanti saya beritahu Bu Evi. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Gilang. Demikianlah wawancara dari Praktek Coach saya bersama Bu Gilang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung refleksi atau yang kedua? Terserah, refleksi tidak apa-apa. Tadi sebenarnya di video sudah tak kasih refleksi tadi terakhir ya Bu ya. Bener. Cuman refleksi yang sesuai tulisannya aja dulu ya Bu. Sesuai lembar refleksi ya. Oke. Berarti jenengan nanti nanyakan lagi itu ya Bu, masalah yang itu ya, yang 4 poin itu ya Bu. Iya, terus yang Bu Evi nanti saya tanya Bu Evi tentang sebagai pendapatnya sebagai coach gitu ya. Oh ya, oke. Refleksi untuk coaching kasus yang pertama ya. Saya bilang sebagai coach dan Bu Evi sebagai coachee. Yang pertama, apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah percakapannya berlangsung dengan baik. Alur ceritanya juga sudah muncul mulai dari tujuan jadi dari coaching ini tadi apa sudah muncul. Terus identifikasinya sudah, rencana aksinya tadi juga sudah ya Bu Evi tadi mau melakukan apa, serta tanggung jawab atau komitmen Bu Evi untuk melakukan rencana aksinya juga sudah muncul.
Setelah itu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang saya rasa sudah baik, yang hanya yang perlu ditingkatkan mungkin karena mungkin coaching ini kan baru pertama kali kita lakukan, jadi kelihatannya agak kagok-kagok gimana gitu ya Bu. Yang pertama mungkin kalau semakin lama kita melakukan coaching, kedepannya kita akan semakin lancar ya. Karena mungkin ini kan baru ilmu yang baru-baru dari kita ya Bu. Jadi semoga kedepannya semakin kita sering menggunakan praktik coaching, kita semakin lancar dalam melaksanakannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi memang kita harus fokus pada coaching, mendengarkan coaching dengan sesama, tidak boleh ada gangguan apapun. Misalnya kalau coaching kan ada telepon berbunyi atau ada orang lewat, seperti itu tidak boleh. Kita harus benar-benar fokus pada cerita yang coach ceritakan. Alhamdulillah tadi coach sudah berusaha untuk fokus sepenuhnya terhadap coachingnya, jadi sudah berlangsung dengan baik kondisi presence-nya. Terus yang keempat, apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Jadi memang yang harus ditingkatkan itu fokus kita, benar-benar harus fokus. Kenapa? Karena kalau kita terlena sedikit, kita jadi bingung nanti alurnya gimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang belum dari alur kita itu, apa yang belum ada, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus fokus pada coaching kita. Seperti itu refleksi dari saya sebagai coach. Kalau menurut Bu Evi sebagai coach, apa yang Bu Evi rasakan pada saat coaching tadi? Oke, yang saya rasakan setelah jadi coach ya Bu, rasanya itu satu, saya tuh rasanya lega sekali ya. Apa yang ada di unek-unek di hati itu bisa dikeluarkan ya. Yang pasti lega ya Bu ya, karena kita kayaknya tidak merasa sendirian, tapi setelah kita melakukan praktek coaching ini benar-benar memberikan solusi atas apa yang kita alami, seperti itu Bu bilang ya. Kemudian yang masih perlu saya tingkatkan juga, memang tadi alurnya sudah saya sampaikan ya, memang sudah jelas ya, memang terus ini Bu, yang masih perlu diperbaiki memang rasa groginya itu masih terasa sekali. Iya. Terasa sekali grogi gitu ya. Iya, pertama kali coaching ya, jadinya ini juga ilmu baru bagi saya memang, jadi untuk penerapannya agak grogi seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan ke kondisi present ya, memang kalau kita melakukan praktek coaching memang kita benar-benar fokus ya Bu ya. Kalau ada HP atau ada suara yang rame, mungkin konsentrasi dari coach sendiri pasti akan buyar, karena tidak bisa konsentrasi pasti. Karena apa ya, orang kalau kepengen curhat atau saya kepengen curhat kan tetap dengan suasana yang tenang seperti itu ya, tidak ada siapa-siapa seperti itu, tidak ada gangguan dari luar ya, terutama ya seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang saya lakukan untuk meningkatkan yaitu memang saya harus benar-benar memperhatikan ya Bu, maksudnya saya itu harus mengungkapkan, memang harus sealur gitu loh, nggak bisa loncat-loncat supaya nanti menemukan solusi. Begitu Bu bilang dari saya. Ya, berarti kasus 1 sudah selesai nih ya Bu? Ya, terima kasih Bu Bila.